kita Bapak Ibu sudah di-share di Lombok Insider. Jadi beliau ini kecepatan tangannya dengan otaknya lebih cepat tangannya daripada otaknya. Saya sangat bersyukur Bapak di bagian pembahasan beliau ini luar biasa. Yang berikutnya ini Pak Haji Lalu Ahmad Tahrudi. Ini waka akademik dan kurikulum. Jadi di sini tuh bukan disebut dengan kurikulum, kami menyebut dengan istilah waka akademik. Waka akademik ya. Ada satu wanita cantik, solehah. Nah ini sedang persiapan OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Kebetulan kami jadi tuan rumah untuk tingkat Kota Mataram, sedang lomba di belakang di lantai 2 di Aceh Mici Karimah Kasih Pahu. Itu di bidang beasiswa nanti bisa menanya bagaimana pola pembinaan Olimpiade OSN. Alhamdulillah Bapak Ibu, nanti akan saya ceritakan masalah itu sedikit. Yang berikutnya kami satu-satunya madrasah yang wakanya 5. Kalau di tempat lain hanya wakanya 4. Maka kami menambah satu waka yang namanya waka keagamaan dan asrama. Pak Muhrim, nah ini Pak Muhrim. Pak Muhrim ini sekarang jarang di rumah Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab untuk mengelola Manpeka. Jadi di bawah kebetulan Mandua Mataram ini Bapak Ibu, saya menaungi 2 lembaga. Satu lembaganya Mandua Mataram, satunya Manpeka Mandua Mataram. Jadi 2 sekolah, kepala sekolahnya satu. Kepala madrasahnya satu. Jadi saya membawahi 2 instansi, Manpekanya sama Mandua Mataram. Yang berikutnya sedang kerja ya Pak Wawan. Ini presiden yang gagal, calon presiden yang gagal jadi presiden dari mantan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ini fotokopinya ada di sini Pak. Pak Haji Lalu Ahmad Lalu Purnama Wirawan. Sekarang Pak Wawan. Nah ini bukan apa lagi di bawah bapaknya persis Pak Ganjar. Benar. Ini 5 waka kami Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu sistem organisasi kami di sini langsung aja turut secara garis besar. Masing-masing waka itu kita buat ada timnya Bapak Ibu. Contoh di bidang kurikulum, bidang akademik, kami bentuk yang namanya tim penjamin mutu Bapak Ibu. Nanti ada ruangan khusus. Nanti silakan yang mau belajar tentang kurikulum dibawa aja ke ruang penjamin mutu. Kami punya tim mutu, nanti nahodanya saya, nanti di bawah saya itu ada waka akademik. Di waka akademik punya 5 tim yang mengurus semuanya Bapak Ibu. Sekarang kami sedang persiapan, ini mungkin sambil saya ingatkan Bapak Ibu, kita yang lembaga semua dari MI, MTS, MA, persiapan TKA Bapak Ibu, tes kompetensi akademik. Karena TKA-nya akan jadi tiket masuk anak dari MI ke MTS, MTS ke MAN ke perguruan tinggi. Apa yang kami lakukan hari ini Bapak Ibu, kami sudah buat tim untuk TKA. Bagaimana TKA ini Bapak Ibu, kan ada 5 mata pelajaran wajib yang harus diambil anak. Bahasa TKA hari ini boleh tidak ikut, bahasanya Pak ya, boleh tidak ikut, tapi bahasa Inggrisnya but akan jadi persyaratan. Boleh, benar katanya boleh tidak ikut bagi yang tidak mau melanjutkan, terutama yang perguruan tinggi. Ada anak kita nggak mau, karena ke depan 2025-2026 ini Bapak Ibu, oleh kebijakan Menteri Pendidikan tidak lagi percaya dengan nilai rapor untuk masuk ke jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Maka dibuatlah aturan yang insya Allah akan proses TKA. 5 mata pelajaran Bapak Ibu, ada wajibnya 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, terus ada 2 mata pelajaran pilihan. Apa yang kami lakukan untuk menghadapi ini? Sekarang kami sedang menyebarkan Google Form untuk melihat apa mata pelajaran pilihan dari anak-anak itu. Ini bagus sekali. Makanya kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah, hari Minggu kemarin, maafin sedikit, baru saya ingat, kami juga kedatangan tamu sebanyak 80 orang. Tamu dari seluruh kepala MAN se-DKI Jakarta. Nah, di sini beserta KTU-nya dan Kabid Penmatnya, tim Kabid Penmat, kepala MAN se-DKI,
Jakarta, dan Kepala Tata Usaha datang tim 2 bis, kita terima di hari Minggu dia datang kunjungan di sini waktu kita layani, ingin lihat sambil dia melihat bagaimana indahnya Pulau Lombok. Keindahan Pulau Lombok itu buat kami di Mandua Macang punya dampak agak sedikit, istilahnya mempersiapkan diri untuk seperti ini, dapat kunjungan-kunjungan. Saya kira ini satu yang bagus yang kita jadikan pemicu semangat kita untuk bekerja, Bapak Ibu. Nah, mohon teman-teman semua, Bapak Ibu kepala, yang ada dan kepala semuanya, Bapak, persiapkan TKA itu, Bapak Ibu. Kami kenapa? Sekarang kami sudah masuk minggu kedua ini wajib. Maka di situ kami melakukan sebuah modifikasi kurikulum, Bapak Ibu. Apa modifikasinya? Maka mata pelajaran yang kami akan buat itu modul. Modul itu besok bulan September ini sudah punya nilai. Contoh mata pelajaran seni dan budaya, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran olahraga. Untuk yang kelas 12 itu tidak ada lagi belajar. Begitu masuk bulan Oktober sampai seterusnya tidak belajar lagi. Yang kita fokuskan dia belajar 5 mata pelajaran itu, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau itu kita lakukan, karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, banyak yang kami lihat pemantauan kami bukan hanya dari sekolah negeri saja yang mau kuliah, tapi banyak juga dari anak-anak kita yang swasta, mohon maaf kami sebut seperti itu, yang punya talenta. Bagaimana dia bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi lewat hasil PKA. Ini yang kita, maka kita berpikir seperti itu hari ini, Bapak Ibu. Maka tim kami sudah membentuk koordinator masing-masing mapel yang akan memetakan siapa yang akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi silakan Bapak Ibu berani berinovasi. Kalau Bapak Ibu hanya literat dengan kurikulum, kebetulan saya secara pribadi jadi pengurus Manpika Indonesia, Bapak Ibu. Kami baru pulang dari Surabaya oleh Pak dari Direktur, silakan lakukan sebuah inovasi. Contoh apa yang kami sudah lakukan inovasi sebelumnya, Bapak Ibu, adalah di Manpika, Bapak Ibu. Manpika untuk yang kelas 12 dia hanya belajar 6 bulan yang formalnya. Begitu nanti bulan Januari, udah anak-anak Manpika itu tidak ada di sini, Bapak Ibu. Mana anak-anak Manpika yang mau ke Jawa Tengah? Mana anak-anak Manpika yang mau ke Jawa Tengah? Mana yang ke Jawa Tengah? Mana yang ke Timur Tengah? Mana yang lokal? Itu sudah kami petakan. Sehingga anak-anak itu mau bimbel, mau apa, silakan. Nah, pembelajaran yang untuk semester genap itu modul lagi. Jadi 1 bulan 2 bulan sudah selesai dia. Jangan sampai anak-anak kita, Bapak Ibu, bukannya berat masuk madrasah itu dengan tambahan 5 mapel dengan kurikulum yang sama. Maka kita berani keluar dari garis segi 4 itu, tapi tidak jauh dari regulasi. Makanya nanti bagaimana modifikasi itu bisa kita sharing, Bapak Ibu. Inilah tugas kami, mendapat kunjungan dari Bapak Ibu, kami akan berusaha untuk berbagi pengalaman. Yang berikutnya, Bapak Ibu, tolong mari kita siapkan PKA ini sebaik mungkin. Karena kesempatan kita bertemu, karena ada ini nanti kelihatan dari barometer lembaga kita berapa yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Ini TK ini barang baru, Bapak Ibu. Nah, makanya kita akan ada penambahan jam. Dan kami juga sekarang sedang dalam persiapan untuk menuju 5 hari kerja. Jadi 5 hari kerja kami caranya, Bapak Ibu, sedang kita persiapkan. Ini kayaknya dari panitia PGI sedang kita persiapan 5 hari kerja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Mandua hari ini sudah masuk MBG. Setelah kita lihat MBG ini dengan waktu belajarnya, kita hitung-hitung, Bapak Ibu, cuman selisihnya hanya 1 jam. Kita normalnya pulangnya kalau sampai hari Sabtu jam 3 lebih 20. Kalau kita masuk 5 hari kerja, sedang nambah ke jam 16.15. Tapi Bapak Ibu, persyaratan untuk 5 hari kerja ini kita harus ada proposal yang masuk. Kami hari ini rencana akan nanti bagaimana model proposal. Kalau kita sepakat, Bapak Ibu semua, maka NTB ini, karena apa, Bapak Ibu? Hanya Nusa Tenggara Barat yang belum. Di Pulau Jawa, di Pulau Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sudah, Bapak Ibu.
sering kalau ada tamu dari Jakarta, Sabtu tuh masuk ya? Kami bertanya seperti itu. Nah kita ini sedikit berani Bapak Ibu menerima tantangan. Saya kira seminggu 2 minggu pasti ada proses adaptasi penyesuaian. Mohon kalau memang bisa kami tembus bisa 5 hari kerja, mungkin itu akan jadi contoh nanti sehingga kita kompak semua seluruh Nusa Tenggara Barat 5 hari kerja. Karena kita sudah letuk di sini Bapak Ibu sampai jam 5 kita ada di sini. Apa sudah bukan 5 hari kerja lagi kita sudah lama 5 hari kerja teman formalnya yang secara formalitasnya belum turun. Kami insya Allah hari ini akan menghadap ke Pak Kandul membawa proposal. Nanti bagaimana contoh proposalnya kalau memang ada yang berhajat silahkan nanti hubungi Bu Katu ada contohnya. Ini karena sudah 5 hari kerja ini banyak positif yang bisa kita lakukan. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, sekali lagi kami ingin menyampaikan MAN 2 Mataram ini adalah madrasah unggulan Bapak Ibu. Memang kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu, dari kepala MAN IC Lombok Timur di Indonesia itu MAN unggulan itu ada 3 nomenklatur ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah paham, sudah mohon izin saya sampaikan pada kesempatan ini supaya kita sama-sama memahami apa program dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada nomenklatur yang MAN IC. MAN IC itu sekarang jumlahnya di Indonesia Bapak Ibu 24. Yang paling bungsu ada di Sumedang, Jawa Barat. Jakarta nggak punya Pak Bapak Ibu. MAN IC di Jakarta nggak ada di DKI. Jadi yang ada adalah 24 Indonesia. Alhamdulillah di NTB dapat 1 ada di Lombok Timur MAN IC. Nah MAN IC itu fokusnya ke sains dan teknologi. Nah di luar MAN IC ada kelompok MAN PK, Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan. MAN PK itu se-Indonesia Bapak Ibu jumlahnya hanya 11. Sekarang ada yang paling bungsu adalah di Batam. Ada 11 MAN PK se-Indonesia. Yang di Sumatera hanya 1, ada di Kota Padang Panjang. Yang di Jawa lumayan karena Jawa itu mendominasi. Ada di MAN 1 Jogja, MAN 1 Solo Surakarta itu Bapak Ibu, Jember, Ciamis dan Anyar, 5 di Jawa. Maklumlah karena kekuatan di sana 5 yang siap. Di Pulau Sulawesi hanya 1, ada di Makassar, MAN 3 Makassar. Di Kalimantan ada 2 sekolah, Samarinda dan Banjarmasin. Banjar. Yang di Nusa Tenggara dari Bali sampai ke Papua ada di Mataram. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu, NTB itu ada 2 sekolah unggulan, MAN PK-nya dan MAN IC. Di tempat lain tidak ada. Di Jawa Timur ada, tapi di MAN IC yang di Jawa Timur itu ada di apa namanya Pekalongan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Pekalongan nanti ada seperti itu. Jadi syukurnya kita di Mataram itu di Indeks 2. Dan ada MAKN alias keterampilan hanya di Bola Mongondo dan di Jawa Timur, apa di NTT sama di Manado. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita di MAN 2 Mataram hari ini akreditasi kita adalah akreditasi unggul. Sudah diperpanjang 2 tahun Bapak, 2 periode. Nanti akan ada akreditasi di 2028. Ini hasil kerja keras kami. Nilai akreditasi kami adalah Bapak Ibu 99,85. Hampir sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti banyak kekurangan kami Bapak Ibu. Nah yang tertinggi di NTB itu 2. Ada di sebelah kanannya gedung Telkom dan sebelahnya kanan gedung Telkom. Ada SMU 1, ada MAN 2. Kita disekat oleh Telkom aja. Artinya hari ini Bapak Ibu alhamdulillah madrasah semakin dikenal. Nah, maka Bapak Ibu sebagai pimpinan, saya atas nama pimpinan ingin sedikit berbagi resep bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan. Maka kami di sini punya rumus Bapak Ibu. Rumusnya 4P ditambah 4MK sama dengan 3M. Itu rumus kami Bapak Ibu. Silahkan diadopsi di ATM. ATM itu singkatan dari ambil tiru modifikasi. Apa 4P itu Bapak Ibu? Setiap lembaga pendidikan harus punya profil. Nanti tugas profil itu tugasnya humas, mempublikasikan, mendokumentasikan. Nanti
ada contoh buku-buku yang sudah diterbitkan profilnya apa. Yang kedua, penampilan. P yang kedua adalah penampilan. Penampilan fisik, mohon maaf mungkin kalau fisik pasti ini relatif Bapak Ibu ya. Pasti punya kelebihan dan kekurangan di teman-teman. Tidak bisa misalnya tutur mandua dengan tempat yang lain dari sisi fisik. Penampilan ini dalam segala hal, berpakaian. Dan ini kami jadi iri juga Bu Meki. Teman-teman ini punya banyak seragam, manduan tidak seperti ini seragamnya. Luar biasa ya, ini kekompakan. Ini mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita. Profil penampilan itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Kami sini sangat menjaga penampilan. Maka di sini Bapak Ibu untuk ketertiban anak-anak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, Sabtu itu punya seragam. Ya, wajah ini kesiswaan. Cuma ada satu hari mungkin ini tidak ada di NTB. Yang kami lihat hanya ada di dua provinsi, di Bali sama di Nusa Tenggara Barat. Di Balinya ada di SMA 4 Denpasar, di Nusa Tenggara Baratnya hanya ada di Mandua. Kenapa kami tiru itu? Kami sudah belajar juga ke SMA 4 Denpasar yang favorit di Denpasar di Bali, Provinsi Bali. Di hari Senin pakaiannya lengkap Bapak Ibu, putih abu. Hari Selasa pakaian khas ya. Khas. Hari Rabu jadi kami punya putih abu, baju khas, ada baju mandua, punya kita motif. Di hari Kamis Bapak Ibu, hari bebas berpakaian di sini. Jadi anak-anak itu tidak bisa dibedakan mana guru, mana siswa di hari Kamis. Bebas Bapak Ibu. Tapi yang batik mau pakai apa boleh, mau pakai jinjit ibunya yang bagus bisa. Kasihan anak-anak itu Bapak Ibu sudah banyak bajunya jarang dipakai. Biasanya dipakai ada undangan atau apalagi ibu. Banyak sekali terpulang. Maka kami menerapkan di hari Kamis itu anak-anak itu bebas berekspresi. Bebas berekspresi, tetapi tidak ada taruhan lagi Bapak Ibu. Di luar itu tidak ada maaf bagimu kalau dia melanggar. Nah penampilan itu perlu dijaga. Kita punya keciri khasan pakaian dan segala macam. Yang berikutnya pelayanan. Yang ketiga pelayanan. Bagaimana teman-teman Bapak Ibu guru kita merencanakan, melaksanakan mengevaluasi. Makanya kami punya tim mutu itu. Mutu itu mengawal yang ini Bapak Ibu. Tidak ada istilah kue donat. Donat itu biasanya di pinggir, biasanya guru-guru itu rajinnya di jam pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitu jam ke habis zuhur kosong, donat itu di tengah-tengah itu kosong, di pinggirnya aja enak. Nah, ini, makanya kue donat itu hanya dimakan, tidak diterapkan di dunia pendidikan. Yang bagus mungkin apem atau kaliadrem ya. Nah, pelayanan Bapak Ibu, makanya kami juga pelayanan di KTU tidak boleh telat. Kebetulan di Mandua Matmu sangat tertib Bapak Ibu, pelayanan di sisi pembayaran. Karena di Manpika itu Bapak Ibu, anak itu diberikan beasiswa. Yang masuk Manpika itu dapat beasiswa 1 bulan itu 700.000. Itu per tanggal 10 harus bayar. Dan hak-hak Bapak Ibu dan kewajiban. Yang terakhir prestasi Bapak Ibu, ya. Bagaimana Ibu merancang prestasi. Nah, inilah 4P, profil, penampilan, pelayanan, sama prestasi. Nah, prestasi di sini harus digenjot Bapak Ibu. Tidak semua anak itu punya akademiknya bagus. Nah, kemarin kami heran, tahu-tahu anak Mandua tadi malam ada 8, Pak Guru kita dapat juara apa? Dancing. Membuat kita di madrasah mungkin suatu yang sangat naif. Tapi sekarang Bapak Ibu, karena ada itu punya kemampuan, kami salurkan. Karena tidak semuanya bisa olimpiade. Yang ngeden wah, yang pramuka wah. Jadi ada ruang rumah-rumahnya, makanya kami punya eskul 34 eskul. Lompat letuk anak ini nane. Yang suka muat kan kita perhatikan anak, ada anak laki-laki perempuan Bu. Ini apa lo tak mantok meja. Oh, pinang alat tuh, bekas-bekas jet no. Apa namanya? Perkusi, mantok mata. Ternyata di situ disalurkan. Bagus diirama yang mantok gendang-gendang. Oh, iya wah kepakatnya. Kita lihat pantu. Adakan Bu Meki perkusi.
robotik ada semuanya. Nah inilah prestasi akademik dan non akademik itu harus Bapak Ibu. Dan saya kira sistemnya untuk prestasi itu jelas Bapak Ibu butuh dana. Sharing dana itu kami lakukan di sini. Setiap ada lomba ini, kalau lomba ke tingkat nasional, maka orang tua kita panggil untuk membantu apa yang bisa dipanggil. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa seperti itu. Karena ini namanya studi tiru perlu kami sampaikan kan, mana yang bisa Bapak adopsi, mana yang tidak. Nah, ditambah dengan 4 MK, bukan Mahkamah Konstitusi. Makanya di sini ada saya sedikit sudah terjawab nanti ya. Di sini ada surveinya Bapak Ibu mengatakan ada contoh dokumen kesepakatan kelas. Kami punya kesepakatan madrasah gitu. Apa kesepakatan itu dalam bentuk 4 mazhab kerja. Mazhab kerja singkatan MK Bapak Ibu. Mohon maaf bukan saya menggurui, saya ingin berbagi. Apa 4 mazhab kerja itu Bapak Ibu? Di sini kami pakai prinsip nggak pakai lama yang pertama. Ada ide jalan. Seringnya kita musyawarahnya yang panjang. Mau sampai kebakar mobil baru kita temukan. Ini ada ide sedikit. Tadi contoh Pak Iwawan dari Sakrat sudah sama Pak Wan ini udah maju proposal, pasang sarannya, nggak pakai lama. Baru kita diskusikan. Itu yang pertama menjawab kepada jangan terlalu bertele-tele waktu bergerak Bapak Ibu. Tuntutan ini 24 jam. Nah nggak enaknya kalau kita lelet lamban, kita disalip titik uang. Kalau disalip titik uang sambil dia ngebel, sakitnya di sini. Kita sakit kali kalau kita disalip di jalan yang lurus, ikhlas kita. Nikung itu bahasa nikung itu kurang bagus ya. 4 mazhab kerja yang pertama tadi nggak pakai lama. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip yang kedua mazhab kerja clean and clear. Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih. Makanya kami begitu datang Bapak tadi, kami sambut dengan 4 burung jalak. Ada campuran sanggar burung nanti di sini untuk menghindari stres kita, apalagi nanti 5 hari kerja sampai jam 4 jam 5. Lingkungan yang bersih, maka lingkungan kami Bapak Ibu punya shift. Ini timnya Pak Wawan. Di sini Bapak Ibu, anak-anak tidak membersihkan kelas. Jadi kelas itu sudah dibersihkan oleh tim cleaning service. Pembersihannya jam sore. Pagi anak tidak langsung belajar. Kalau lain zaman kita dia punya daftar komisaris kelas 10-1. Tidak punya komisaris macet di jalan Gempong, pelan, dia datang guru masih berserakan sampah itu. Sudah kita lalui masa itu, maka kita berinovasi, ada tim. Makanya cleaning service itu punya ibaratnya jam tambahan. Musuh, Pak, saya ngambil 5 kelas, saya ngambil 10 kelas, tanggung jawab. Kalau ada kehilangan atau apa di kelas itu kita bisa pantau. Jadi setiap hari itu ada tim cleaning service, punya area sendiri-sendiri dia membersihkan. Clean, asri, nanti Bapak lihat keliling sedikit, Bapak mungkin sudah pernah sini, nggak apa-apa. Ada aja perubahan, kami buat panggung terbuka, di tengah segala macam. Yang berikutnya juga yang clear, bagaimana keuangan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Kami di sini ada mengelola banyak uang Bapak Ibu, ada uang BIPA, ada dana komite, ada dana upah namanya ya. Upah kami di sini uang pengembangan akademik untuk anak merdeka dan ada uang makan. Uang upah itu per siswa itu 250.000 per anak. Uang pengembangan akademik itu anak-anak merdeka dan seterusnya. Jadi semua punya tupoksi masing-masing. Nah, makanya pertanggungjawabnya tugasnya Bupati sangat ketat keuangan itu. Makanya begitu selesai tahun anggaran maka dokumen BIPA BOS itu sudah tersusun rapi Bapak Ibu. Kita masukkan dalam satu box, ikat, sudah mau datang besok pagi, Victorat atau apa persen sudah siap. Jangan sampai ini, mohon maaf Bapak Ibu mungkin jangan sampai kita terkena oleh kasus penyimpangan keuangan itu, berbahaya sekali. Kalau sudah masuk ke aparat polisi, penegak hukum lelah kita Bapak Ibu, kita kena aja dijadikan salah. Clear itu Pak jelas. Prinsip yang ketiga adalah pernah Ibu ke Matahari kan? Di Matahari itu menggoda sekali kalau kita belanja. Dibikin harganya miring-miring, harganya 50.000 dibuat jadi 40
8.995. Sedikit bedanya. Terus kalau sudah belanja, Bu, Pak, Bapak dapat kupon ya, bisa diskon lagi, bisa beli lagi yang merek sama, kan dipancing kita beli lagi. Ini ibu-ibu udah hafal di Matahari. Makanya kami istilahnya itu saja spanduk-spanduk besar ya. Makanya buy one get two, prinsip beli satu dapat dua. Itu prinsip yang kami pakai di sini. Artinya setiap kegiatan kita harus punya efek dominonya. Makanya besok tanggal 20 berapa pun PGA datang. Makanya aula kami Bapak Ibu selalu jadi ajang promosi. Dia datang ke sini pasti kenal Mandua. Kemarin Persatuan Muslim Indonesia CNTB, mantan ibu pejabat yang sudah pensiun datang ke sini. Banyak yang kaget, beginilah Mandua. Kami menerima kegiatannya, nama Mandua menjadi terkenal. Itulah makna buy one get two. Setiap yang kita lakukan kita harapkan punya efek domino, bukan satu. Itu makna buy one get two. Silakan Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu punya kondisi masing-masing bagaimana ini dikemas. Kalau tidak punya 4 mata kerja, mungkin 2 mata kerja yang bisa. Silakan disesuaikan kondisi. Makanya ini ada sudah dijawab ya, yang kesepakatan kelas. Kita punya nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi kelas hari ini. Ada kesepakatan moto-moto. Makanya kemarin Bapak Ibu di dalam rangka 17 Agustus kita mengadakan lomba penataan kelas dan lomba ruang antar guru, meja guru dan ruang guru. Masih Bapak Ibu bisa lihat. Itu sederhana tapi mewakilkan semangat NKRI. Yang macam yang terakhir Bapak Ibu, prinsip kereta api. Nah ini harus dipegang. Kereta api itu punya namanya masinis. Masinis kereta api itu satu, tidak ada masinis dua. Di lembaga pendidikan hanya satu kepala, tidak ada kepala yang lain, tidak ada matahari kembar. Kalau yayasan sudah memberikan tugas kepada pos, tidak wah jadi masinis. Kasih tahu pengurus yayasan, Pak, kita pakai prinsip kereta api, cuma nanti koordinasi. Namanya kereta api Bapak Ibu, jalannya lurus, berangkatnya tepat waktu. Saran kereta, jangan coba-coba sudah telat. Sama dengan pesawat, kereta api sudah jelas mau ke stasiun ini jam sekian, berangkat sekian menit nyampe. Kemarin saya coba ke Bandung Bapak Ibu pakai kereta cepat WUS. Itu namanya WUS Bapak, bahasa Sasak WUS besiuk kan. 4 jam ya dari Jakarta ke Bandung. Awalnya kita kalau jalan itu media 4 jam. Itu bisa disulap oleh kereta cepat itu hanya menjadi 30 menit. Seandainya sudah naik kereta bus ini jemaah, mungkin ada berhajat, jangan melihat keluar Bapak Ibu, nuntut aja. Justru kalau kita melihat keluar, pusing kita, kayak kita di dunia mana, kayak kisah, cocok arah bus, besiuk, ya Allah, teknologi ini, maksudnya jalannya lurus, berangkat tepat waktu, makanya ada jam kerja di sini, jam berapa dia ngajar, jam berapa istirahat, itu tujuannya. Nah, yang namanya kereta api Bapak Ibu, jika ada yang menghalangi di tengah perjalanan, tabrak. Itu prinsip kereta api. Kalau Bapak Ibu tidak mau disiplin, cari masinis yang lain, cari lokomotif yang lain. Mungkin ada yang lokomotif yang bisa ngerem. Kalau kami tidak, tabrak. Alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah kami makanya di sini. We are not Superman, but we are super team. Tidak ada Superman lemah dua ini, hanya yang ada tim yang solid. Superman itu hanya ada di film. Nah inilah 4 MK itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan hasilnya adalah 3M. Apa 3M itu Bapak Ibu? 4P ditambah 4MK sama dengan 3M. 3M itu adalah singkatan dari Mandua Mataram. M yang pertama itu mandiri, menginspirasi, dan mendunia. Nah itu Bapak Ibu. M3M itu mandiri, menginspirasi, mendunia. Sekarang di mana-mana, kalau anak Mandua kemarin lulus dia di UI, sedih siapa? Terharu. Di tengah seluruh mahasiswa se-Indonesia dari luar negeri maupun dari luar negeri, sempat anak kami yang diterima di UI hari ini sekitar 10. Kumpul 10 orangnya buat TikTok.
Kami siswa Mandua Mataram diterima di UIN, Universitas Indonesia. Mandua Mataram, ini ada komandonya Bu Meci, mandiri menginspirasi mendunia. Itu orang lihat pada nganga-nganga, ada jargon. Nah itu artinya kami semua ini Pak juga lembar harus ada kesepakatan. 3M itu harga mati. Ini idenya dari Bu Rahmi, Umat, Pak, kita buat jargon. Mandiri menginspirasi mendunia. Mandiri itu bagaimana kita mandiri pengelolaan, bagaimana kita mengelola, dan apa yang kita lakukan akan jadi inspirasi buat madrasah-madrasah yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, kami ingin menjadi penyemangat Bapak Ibu karena tugas kami sebagai unggulan mungkin ada kelebihan yang kami miliki itu yang tidak bisa berbagi. Akhirnya kami bukan sempurna pasti kelemahan, tetapi dengan kunjungan ini sedikit membuka wawasan kita semua, dan kami sadar nanti dari kunjungan mungkin ada yang kita tidak miliki, dan itu akan jadi catatan khusus kami untuk perbaikan ke depannya. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya nanti mungkin lebih enaknya kita banyak Bapak Ibu kita bagi nanti sambil jalan-jalan. Tolong Bapak Ibu kalau berkunjung ke Mandua ini, kalau yang di ruangan ini sudah gratis Bapak Ibu ya. Makanya nanti kalau mau diskusi itu ada kita punya berugak. Saya lihat di antara bapak-bapak kalau di ruang ini tidak boleh merokok. Kalau di ruang sana boleh merokok, tetapi biasanya ngerokok itu untuk menetrasi racun itu harus ada yang hitam, yang merah dan segala macam. Tapi itu mohon maaf Bapak Ibu itu harus bayar sendiri. Kalau di sini malam ini di ruangan ini gratis Bapak Ibu. Makanya setiap kegiatan di sini selalu berlaku paket buy one beli satu dapat dua. Bapak datang di sini wajib, saya lihat nanti dari sekitar 40 orang pasti ada yang ke kantin. Nanti ada diskusi di kantin. Duduk sambil ngopi. Pasti belanja, lumayan 5 saset kopi kami laku hari ini. Itu bisnis Bapak Ibu. Jadi seorang kepala madrasah itu ada kewirausahaan. Makanya kami Bapak Ibu, nah ini lagi resep. Nggak mungkin kita akan bisa berprestasi tanpa support dana Bapak Ibu. Maka kami sekarang punya yang namanya unit kewirausahaan. Ini Bapak Ibu, jangan silakan koperasi. Kalau menggunakan istilah koperasi harus dia berbadan hukum. Ini saya dengar di Lombok Tengah di jajaran kepala MAN, MTS nggak berani pengadaan baju atas nama, karena dia kalau menggunakan nama koperasi maka LSM pada datang menanyakan dasar hukum segala macam. Maka kami tidak kehilangan akal. Koperasi diubah menjadi unit kewirausahaan. Apapun makanannya, minumnya teh botol susu, itu pakai prinsip. Maka kami namanya unit kewirausahaan. Kami punya tim. Unit kewirausahaan inilah yang penghasil uang. Contoh, di haram hukumnya guru itu menjual buku. Buku itu masuk ke KWR. Kami punya tim 5 wanita-wanita soleha dan tangguh, ahli akuntansi ada di sana. Nanti punya ruangan sendiri. Nah, bagaimana pola KWR? Silahkan nanti Bapak ke sana belajar, melihat. Kita punya ruang akademik, ada ruang KWR. Di KWR itu Bapak, itu seluruh barang masuk promosi harus lewat dia. Tidak boleh langsung ke guru. Kalau dulu pernah kita nih guru nagih bayar buku karena anak gimana rupanya kita. Kata Pak Menteri Agama yang diplesetkan hari ini, kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pengusaha pedagang. Dia bilang itu yang diplesetkan sekarang. Kita tidak ingin guru itu habis waktunya itu nagih. Makanya punyalah namanya Bapak Ibu bisa tiru itu. Namanya unit kewirausahaan. Kenapa itu ada mata pelajaran prakarya dan di situ ada anak-anak masuk ke pengurusan. Contoh Bapak Ibu, masalah PPDB. Pakaiannya kami standby Bapak Ibu. Hari ini bukan di masa PPDB aja pakaian itu ada 24 jam ada di sini. Anak itu order pesan sudah jadi semua. Nah ini buat kepala sekolah, madrasah berpikir ke arah sana Pak. Ada uang saweran sedikit Pak. Upah kita lelah. Kembangkan kewirausahaan sesuai dengan potensi. Makanya kami di sini mohon maaf ya, karena Bapak kunjungan di Mandua ya saya ceritakan kondisi Mandua kan. Terserah bisa diterapkan di sana, saya tidak pikirin. Di sini Bapak Ibu, kalau hari jam istirahat
kayak orang lempar jumroh. Kita hitung jumlah siswa Mandua itu 1.650. Menunjuk kepeng doang 10.000 sehari. Gila dikali yang mah. Bila kepeng beredar hari di Mandua 16 juta kan? Sehari Bapak Ibu. Kali sebulan. Kali 30, wah 400 juta. Setengah M. Kalau hitung-hitungan. Apalagi kanan-kanan pun tidak ada belanja 10.000. Makanya kami sekarang hati-hati juga Bapak Ibu, sedang ada audit juga oleh Dirjen. Koperasi kantin itu sedang mau diaudit. Barang milik negara itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya kami di sini Bapak Ibu tidak menyewakan kantin. Kewirausahaan kami tidak ada orang luar yang jualan. Ini yang beratnya sih pada dengan luar jualan, tidak kasih jualan di tempat situ. Begitu kita mau keluarkan susah. Susah. Jadi emosi deh. Pernah kita alami dulu Bapak. Asosiasi Pedagang Kaki 5 datang, ngeluhnya di sana, datang ketuanya. Kenapa tidak kok kita mau mandiri? Makanya di sini Bapak Ibu tidak ada orang jualan dari luar, yang ngelola semuanya asam pijatnya adalah kewirausahaan. Kepeng itu Bapak Ibu kalau bisa dilakukan, kalau itu bisa ditiru. Makanya tidak ada di sini orang luar jualan, yang jualan kalau menitip jajan, makanan. Makanya kami Bapak Ibu setiap rapat atau apa tidak ada di kelola dari luar, semuanya dari KWR. Untung dia dari prinsip penggalian itu ya, dari oleh dan untuk. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala Madrasah, mari kita berpikir kalau kita mengharapkan dari dana apa istilahnya, bos itu, seandainya kami tidak dikasih inovasi, pasti mati Mandua. Kurang lebih selain 5 ikut kita sama sirap Pak. Ya kenapa? Tuntutannya tinggi di sini Pak. Anak yang masuk di sini rata-rata NEM-nya 9,2. Makanya anak Mandua yang masuk 9,2 itu sudah 400 dengan Pak, satu rating. Makanya nilainya ini terbuka lagi kartu kenapa kami banyak diterima di perguruan tinggi Pak. Nilai rata-rata rapor di Mandua Pak 9. Mau masih nilai rapor diketawain. Nilai 8 ya. Tidak ada nilai 8 di rapor Pak di Mandua. Karena masuknya 9. Keluarnya harus lebih dari apa? Membangun komitmen bersama dan itu memang berat. Tapi lama-lama sadar teman guru itu Bapak Ibu, kita selalu ingatkan, ayo nilai rapor ini sangat menentukan anak masa depan. Makanya tembus sekarang Pak, semua perguruan tinggi masuk anak Mandua. Dan tahun ini Bapak Ibu, bentar lagi kami dapat tugas baru lagi nih Bu, Bapak Ibu. Tanggal 14 September ya, akan ada siswa dari Filipina akan belajar di Mandua, Nina Bapak Ibu. Kita akan terima tanggal 14 besok, selama 4 bulan dia belajar di Mandua. Efek dari banyak anak Mandua Mataram yang ikut perputaran belajar internasional. Hari ini baru pulang dari India. Dia ikut pertukaran pelajar di India Bapak Ibu. Ada yang ke Korea Selatan, Nina. Sekarang setiap tahun itu Pak yang ikut sidang umum PBB Aimun, kanak Nina wanen Nina sasak tuh. Mainnya Malaysia, Singapura, Thailand, Korea. Kita hanya paling jauh tanah Au. Masjidil Haram. Anak-anak sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah ini prosesnya panjang. Maka kami bercerita kenapa Mandua seperti hari ini. Makanya sebenarnya jujur aja Pak, tidak mau kunjungan ke Jawa Timur, ke Bandung, ke Jakarta, rugi, lebih bagus ke Mandua. Ya, apa tapi itu Jogja? Cuma sini tidak pernah naik pesawat dengan mobil keliling. Kalau sekolahnya selain 5 likur Pak. Kenapa dari sisi prestasi nasional kita tetap kalah? Anak kami yang ke Amerika pertukaran pelajar, kami dapat guru tamu dari Mesir 4 tahun ya? 3 tahun di sini itu dari Mesir. Sekarang sudah pulang. Setiap dia WA saya tadi malam, dia bilang si Ala itu inti orang hebat saya temukan di dunia, dia bilang. Karena kita layani di sini Bapak Ibu. Awalnya dia tidak bisa makan yang sembarangan, tapi begitu 2 bulan 3 bulan
cuman batu dan pasir aja yang tidak dimakan. Ketagihan makanan rokok. Yo gimana dah ketagihan Pak? Gaji dari sana aman, kita ganggu-ganggu. Pelicing murah, sesampai aku belum undangan dari masyarakat. Sampai dia bilang saya mau kawin dengan orang Hongkong. Ada guru kami tawarkan 3. Yang satu dibilang agak tua, yang satu ini terlalu muda. Milih juga orang. Tapi yang ada satu guru kami yang siap rela untuk berhenti jadi ayah nasar kami sama saya. Tapi kami bilang untuk apa sih besok sudah merari ke Mesir. Kalau siang sudah tahu dan dia andang dulu sebenarnya. Lakukan beli Mesir naik. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mohon terima kasih atas kunjungannya. Saya terlalu ngecap banyak. Prinsip bagaimana Bapak Ibu, intinya operasional madrasah itu harus ada memang. Dengan cara cobalah bentuk kewirausahaan itu apa yang dilakukan di koordinir. Pelan-pelan berdagang atas nama madrasah. Makanya kami di sini Bapak Ibu sekarang kami juga belajar. Orang juga mengalami masa suram. Kesuruh pengelolaan makan. Manfaat ini kan makan di sini Bapak Ibu. Ya suruh karena pihak ketiga, rugi kita dan pihak ketiga, akhirnya kita putus kontrak. Kita yang mengelola sendiri sekarang, mengangkat juru masak. Ternyata Bapak Ibu, wow, besar penghasilannya. Makanya Bapak Ibu dapat gratis snack ini. MBG sudah jalan di sini, makanya kami seperti itu. Makanya kemarin setiap tahun Bapak Ibu dengan usaha-usaha yang kita lakukan, kami juga mengajak teman-teman represi ini juga teman-teman kepala sesuaikan dan kemampuan. Wah lelah guru ini tuh sudah suruh ngajar pagi sore malam. Sih lihat dunia luar, jangan saja tidak aja yang pergi. Contoh mohon maaf sekali lagi, saya berpikir Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan besok? Maka kita bawa sembalun udah. Di mana Bu Meci? Udah ke sembalun para tempat lain. Ke pantai, pantai mana? Pantai sudah, bahkan pernah kita rapat kerja di tengah laut Bapak Ibu. Bener, nggak bohong. Ada di fisiknya. Kita punya kapal pesiar, pinjam bayar. Dari mana bayarnya? Dari usaha-usaha itu Pak. Di tengah laut ya. Kebetulan ada anggota komite, ada kapal pesiar kedua, dia bilang. Ya tinggal kita bayar bensin. Makanya kita keliling 3 gili rawangan minum air yang dulunya kita ada ngeliat orang, yang hari itu kita dilihat sama orang. Ada apa orang tengah laut itu nyanyi-nyanyi, rapat kerja lah di tengah laut. Bosan di tengah laut, bosan di pantai, bosan di gunung. Pak, masa Lombok Selatan tidak pernah dikunjungi? Maka kami kemarin Bapak Ibu rapat kerja di Sandenser, Potong. Potong tidak pernah terjamah, banyak guru mandoi tidak tahu sepotong. Sewa kamarnya luar biasa, kaget juga kita lihat kamarnya. Silahkan Bapak sampai direktur hotelnya bilang, Pak kalau mau sama istri kedua Bapak aja kesini gratis. Nah ini Bapak Ibu, kami kasih kewajiban teman-teman itu, tapi juga kita hibur dengan apa yang kita lakukan. Semua itu Bapak Ibu, apa yang kami lakukan itu semuanya dari Bapak partisipan dan seterusnya. Saya kira ini masalah yang lain nanti bisa disampaikan ya, pemeliharaan nanti yang